Halo sahabat semua, selamat datang di cerita penuh emosi dan kisah kehidupan nyata. Saya senang bisa menemani kalian hari ini. Dari kota mana kalian menonton? Apakah dari Jakarta, Surabaya, Medan, atau mungkin dari kota kecil yang jauh? Di setiap sudut kota, pasti ada kisah yang menyentuh hati. Dan hari ini, kita akan menyelami sebuah cerita tentang seorang ayah, perjuangan, pengkhianatan, dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Jadi, siapkan hati kalian dan mari kita mulai perjalanan emosional ini bersama-sama. Rumah ini selalu terasa terlalu luas sejak kepergian istriku, seolah dinding-dindingnya mengembalikan kemana pasku sendiri. Setiap pagi, aku bangun bukan karena alarm, tapi karena rasa sepi yang menyeruakkan dada, memaksaku duduk di tepi ranjang sambil menatap jendela yang diburamkan embun. Di usia 70, orang bilang aku harus lebih banyak beristirahat, tapi justru di saat-saat tenang seperti inilah, kenangan lama datang menghampiri tanpa mengetuk. Ada kursi goyang di teras belakang yang dulu selalu dipakai istriku membaca buku. Sekarang, kursi itu hanya bergoyang pelan tiap tertiup angin, seolah masih menyimpan bayangan tubuhnya. Kadang aku duduk di sana sambil memeluk udara, mencoba menemukan bekas hangatnya. Tapi yang kutemukan hanya kekosongan yang sama. Pagi itu seperti pagi-pagi sebelumnya. Aku menyeduh teh, membuka jendela, dan membiarkan suara burung menjadi satu-satunya percakapan. Namun ada rasa yang berbeda, entah apa. Perasaan rindu yang tiba-tiba menguat, seperti ada sesuatu yang memanggil-manggil dari kejauhan. Mungkin itu karena aku memikirkan anakku, Raffi, yang sudah lama tak datang berkunjung. Sejak menikah 3 tahun lalu, hidupnya berubah begitu cepat. Rumahnya kini megah, kesibukannya tak kurang, dan aku selalu berusaha mengerti posisi barunya sebagai suami dan ayah. Tetapi kerinduan seorang ayah tidak mudah dilenyapkan. Ada hari-hari ketika aku berjalan melewati ruang tamu dan berharap mendengar tawa cucuku, Dira, yang masih mungil. Ada saat-saat ketika aku ingin mengetuk pintu rumah mereka, namun langkahku berhenti di tengah trotoar karena takut dianggap mengganggu. Aku menghela nafas panjang, menyadari betapa sunyinya hidupku saat ini. Sunyi yang bukan hanya karena ruang kosong, tetapi karena peran-peranku perlahan memudar. Dulu aku suami, sekarang hanya kenangan. Dulu aku ayah yang dibutuhkan, kini sekadar sosok yang dikenang sesekali. Begitulah rasanya menjadi tua. Perlahan dunia terasa berjalan tanpa menunggumu. Saat aku menyeduh teh kedua, telepon di meja dapur berdering. Getarannya membuatku terkejut, seolah menyentakku keluar dari lamunan panjang. Ketika kulihat siapa yang menelpon, jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Nama yang muncul di layar membuat hatiku hangat sekaligus gugup. Raffi. Sudah lama ia tidak menelpon pada jam seperti ini. Biasanya hanya pesan singkat, "Ayah sehat, ayah makan," atau "Maaf belum sempat mampir." Kali ini, ia menelpon langsung. Entah kenapa, ada harapan kecil yang tumbuh pelan di dadaku, seperti bunga liar yang muncul setelah musim panjang yang dingin. Aku mengangkat telepon itu dengan tangan sedikit bergetar, berharap panggilan ini membawa kabar baik. Dan saat suara Raffi terdengar, lembut namun agak tergesa, aku tahu sesuatu akan berubah. "Ya, kami mau undang ayah makan malam di rumah. Datang ya." Kalimat itu membuat seluruh rumah terasa lebih terang, seakan matahari baru saja dinaikkan sedikit lebih tinggi. Aku tersenyum, bahkan sebelum sempat menjawab. Karena undangan itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Karena undangan itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Sejak menutup telepon, jantungku berdebar tak menentu. Ada rasa bahagia yang lembut, bercampur gugup yang aneh. Aku sudah lama tidak merasa diundang dengan hangat oleh keluarga sendiri. Undangan ini terasa seperti jembatan yang menuntunku kembali ke dunia yang hampir hilang. Namun di sisi lain, hatiku berat membayangkan menantuku, Alia, yang selama ini selalu tampak dingin padaku. Hari-hari menjelang kunjungan itu, kulalui dengan hati-hati. Aku membersihkan rumah, menyapu halaman, menata kursi goyang di teras, dan memastikan setiap sudut tampak rapi. Bahkan teh yang biasanya aku seduh seadanya, kini kubuat dengan penuh perhatian, seolah setiap uap yang mengepul membawa doa dan harapku. Aku ingin terlihat rapi,
ingin merasa layak diterima, meski hatiku tahu dunia orang muda kadang sulit ditembus oleh orang tua sepertiku. Di pagi hari keberangkatan, aku memandangi diri di cermin tua di kamar. Rambut sudah memutih, garis-garis halus mulai menandai wajahku, dan mata yang dulu penuh semangat kini tampak lelah. Namun ada sesuatu yang tetap bersinar. Tekad seorang ayah yang ingin melihat anaknya bahagia dan cucunya tersenyum. Aku mengusap wajahku, berbisik pelan. Ini hanya makan malam, Rendra, jangan terlalu khawatir. Perjalanan menuju rumah Raffi terasa seperti menempuh lorong waktu. Setiap tikungan jalan mengingatkanku pada masa-masa ketika Raffi masih kecil, berlari di halaman rumah dengan tawa riangnya yang khas. Aku tersenyum sendiri, lalu merasa sepi lagi ketika menyadari bahwa semua itu sudah menjadi kenangan. Sampainya di rumahnya, aku tertegun melihat perubahan yang begitu besar. Rumah yang dulu sederhana kini megah, dengan cat yang cerah dan tanaman hias yang tertata rapi. Ada rasa kagum, tetapi juga sedikit cemas. Apakah aku masih dianggap bagian dari tempat ini, atau hanya tamu yang diundang karena kewajiban? Pintu terbuka, dan Raffi menyambutku dengan senyum hangat. "Ayah, terima kasih sudah datang," katanya. Suaranya membawa kelegaan, dan aku merasakan udara rumah itu tidak lagi terasa dingin. Namun di sudut ruangan, Alia berdiri dengan tatapan dingin yang hampir tak terlihat senyumnya. Ia menyapa singkat, dan aku merasakan hawa penilaian di antara kata-katanya. Hatinya seolah menimbang setiap gerakanku. Sementara itu, Dira, cucu kecilku, langsung melompat ke pelukanku. Tangannya yang mungil menggenggam tanganku erat, dan senyumnya membuat hatiku hangat. Aku tersenyum, membalas pelukan itu sekuat tenaga, berusaha menyingkirkan rasa cemas. Malam itu, makan malam keluarga akan dimulai, dan tanpa kusadari, malam sederhana ini akan menjadi titik awal dari perjalanan yang menguji kesabaran, keteguhan, dan kasih seorang ayah. Aku melangkah masuk lebih jauh ke ruang tamu, masih memeluk tangan kecil Dira yang menempel hangat di dadaku. Suasana rumah terasa berbeda. Bau harum masakan menyelimuti ruangan, tetapi hawa yang kuduga hangat itu terasa sejuk di dadaku. Meja makan panjang tersusun rapi dengan piring dan gelas yang berkilau, seakan setiap benda menunggu penilaian siapa yang duduk di dekatnya. Raffi menepuk pundakku, mencoba mencairkan suasana. "Ayah, silahkan duduk di sini," katanya sambil menunjuk kursi di ujung meja. Aku tersenyum, menunduk lalu melangkah pelan. Tetapi saat mataku menyapu ruangan, aku menyadari sesuatu yang mengganjal. Alia duduk tegap di sisi lain meja, matanya sesekali menatapku penuh penilaian, seolah mengukur setiap gerakanku. Bahkan Dira, meski tersenyum, kadang menoleh pada ibunya, seolah mencari persetujuan untuk bertindak. Aku menghela nafas, mencoba menenangkan diri. Sudah kubilang pada diriku sendiri, ini hanya makan malam keluarga biasa. Tidak ada yang perlu dicemaskan. Namun, hati seorang ayah selalu waspada. Setiap tatapan, setiap nada suara, bisa menjadi pesan terselubung yang sulit diterjemahkan. Saat makanan dihidangkan, aku mencoba ikut membantu menata piring dan gelas. Tapi Alia cepat-cepat menggelengkan tangan. "Nggak usah ayah, duduk saja, biar aku yang urus," katanya. Suara lembut namun tegas. Aku tersenyum tipis, menelan sedikit rasa malu yang muncul tanpa sebab. Seakan aku tidak lagi dianggap bagian dari urusan rumah tangga mereka. Percakapan berjalan hangat di permukaan. Raffi bercerita tentang pekerjaannya, Dira sesekali menyelipkan cerita lucu tentang sekolahnya, dan aku tersenyum mendengarkan. Namun ada benih kecemasan yang terus tumbuh dalam hati. Setiap kali aku ingin mengulurkan tangan atau menyumbang ide kecil, Alia selalu berada di dekatku, menenangkan segalanya dengan cara yang membuatku merasa diatur. Setelah beberapa saat, aku menyadari satu hal, rumah ini bukan lagi tempat di mana aku pernah merasa aman atau diterima sepenuhnya. Rumah ini megah, rapi, dan penuh senyum, tetapi untukku, ayah yang tua dan sederhana, rasanya ada jarak yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Di sudut hatiku, aku menahan rasa pahit. Aku mencoba mengingat bahwa Raffi tetap anakku dan Dira cucuku. Cinta itu ada, meski diselimuti kecanggungan dan batasan-batasan yang dibuat oleh Alia.
Aku menatap cucuku bermain dengan sendok dan garpu, dan seketika rasa hangat itu kembali muncul. Anak kecil itu adalah satu-satunya cahaya di rumah yang kini terasa asing. Malam itu, aku pulang dengan hati campur aduk, senang bisa berkumpul, sedih karena merasa terasing. Dan tanpa kusadari, malam sederhana itu akan menjadi awal dari ujian yang lebih berat. Ujian di mana aku akan menghadapi rasa diremehkan, salah paham, dan fitnah yang perlahan-lahan mulai muncul di depan mata. Dan tanpa kusadari, malam sederhana itu akan menjadi awal dari ujian yang lebih berat. Ujian di mana aku akan menghadapi rasa diremehkan, salah paham, dan fitnah yang perlahan-lahan mulai muncul di depan mata. Beberapa hari setelah makan malam itu, aku kembali diundang ke rumah Raffi untuk sarapan keluarga. Aku datang dengan hati yang masih berharap suasana hangat bisa terasa, meski rasa asing masih menyelip di setiap langkahku. Dira berlari menyambutku, tangannya kecil menggenggam jari-jariku, senyumnya murni tanpa perhitungan. Aku tersenyum, merasakan kehangatan yang sekejap menenangkan hati yang mulai gelisah. Namun, sesaat setelah duduk di meja makan, kesalahan kecil terjadi. Saat mengambil gelas teh, tanganku sedikit gemetar karena usia dan kegugupan. Gelas itu tergelincir, jatuh, dan pecah dengan suara nyaring yang membuat seluruh ruangan hening sejenak. Napasku tertahan, merasa malu seperti anak kecil yang baru belajar berjalan. Alia segera menatapku dengan sorot mata yang tajam, seakan kesalahan kecil itu bukan kebetulan. "Ayah, hati-hati dong, umur segini jangan sampai ceroboh," ujarnya lembut tapi dingin. Kata-kata itu menusuk hatiku meski ia tersenyum tipis. Aku menunduk, meminta maaf, dan mencoba mengambil kain lap untuk membersihkan pecahan gelas itu. Raffi hanya menatapku sebentar, tampak ragu antara membela atau membiarkan suasana tetap terkendali. Aku bisa merasakan ketegangan halus di udara, sebuah pesan terselubung bahwa aku dianggap tidak lagi mampu menjaga diri sendiri. Keluarga yang lain mulai berbisik-bisik, beberapa menoleh padaku dengan senyum yang canggung, seolah menunggu reaksi. Aku merasa seperti seorang tamu yang salah langkah di rumah sendiri. Rasa malu itu menyesakkan dada, membuat napasku sedikit berat. Aku berusaha menenangkan diri, mengingatkan diri sendiri. Ini hanya gelas, hanya kesalahan kecil, tidak ada yang perlu dibesarkan. Tapi kata-kata Alia terus terngiang, menambah jarak di antara kami. Sejak saat itu, aku sadar bahwa di mata menantu yang menilai, kesalahan sekecil apapun bisa menjadi bukti kelemahanku. Saat aku menyeka sisa-sisa teh di meja, aku memandang Dira yang masih duduk diam, matanya polos menatapku. Aku tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan luka dalam hatiku. Anak kecil itu adalah satu-satunya alasan aku bertahan, satu-satunya cahaya di tengah bayangan rasa diremehkan yang perlahan menjalar. Hari itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Gelas yang jatuh hanyalah awal, tapi aku tahu, dari sini sesuatu yang lebih besar akan mulai terbentuk. Sebuah benih fitnah dan salah paham yang mungkin akan menguji kesabaran dan cinta seorang ayah lebih dari yang pernah kubayangkan sebelumnya. Dan tanpa kusadari, malam sederhana itu akan menjadi awal dari ujian yang lebih berat. Ujian di mana aku akan menghadapi rasa diremehkan, salah paham, dan fitnah yang perlahan-lahan mulai muncul di depan mata. Beberapa hari setelah makan malam itu, aku kembali diundang ke rumah Raffi untuk sarapan keluarga. Aku datang dengan hati yang masih berharap suasana hangat bisa terasa, meski rasa asing masih menyelip di setiap langkahku. Dira berlari menyambutku, tangannya kecil menggenggam jari-jariku, senyumnya murni tanpa perhitungan. Aku tersenyum, merasakan kehangatan yang sekejap menenangkan hati yang mulai gelisah. Namun, sesaat setelah duduk di meja makan, kesalahan kecil terjadi. Saat mengambil gelas teh, tanganku sedikit gemetar karena usia dan kegugupan. Gelas itu tergelincir, jatuh, dan pecah dengan suara nyaring yang membuat seluruh ruangan hening sejenak. Napasku tertahan, merasa malu seperti anak kecil yang baru belajar berjalan. Alia segera menatapku dengan sorot mata yang tajam, seakan kesalahan kecil itu bukan kebetulan. "Ayah, hati-hati dong, umur segini jangan sampai ceroboh," ujarnya lembut tapi dingin. Kata-kata itu menusuk hatiku meski ia tersenyum tipis. Aku menunduk, meminta maaf, dan mencoba mengambil kain lap untuk membersihkan pecahan gelas itu.
Raffi hanya menatapku sebentar, tampak ragu antara membela atau membiarkan suasana tetap terkendali. Aku bisa merasakan ketegangan halus di udara, sebuah pesan terselubung bahwa aku dianggap tidak lagi mampu menjaga diri sendiri. Keluarga yang lain mulai berbisik-bisik, beberapa menoleh padaku dengan senyum yang canggung, seolah menunggu reaksi. Aku merasa seperti seorang tamu yang salah langkah di rumah sendiri. Rasa malu itu menyesakkan dada, membuat napasku sedikit berat. Aku berusaha menenangkan diri, mengingatkan diri sendiri. Ini hanya gelas, hanya kesalahan kecil, tidak ada yang perlu dibesarkan. Tapi kata-kata Alia terus terngiang, menambah jarak di antara kami. Sejak saat itu, aku sadar bahwa di mata menantu yang menilai, kesalahan sekecil apapun bisa menjadi bukti kelemahanku. Saat aku menyeka sisa-sisa teh di meja, aku memandang Dira yang masih duduk diam, matanya polos menatapku. Aku tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan luka dalam hatiku. Anak kecil itu adalah satu-satunya alasan aku bertahan, satu-satunya cahaya di tengah bayangan rasa diremehkan yang perlahan menjalar. Hari itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Gelas yang jatuh hanyalah awal, tapi aku tahu, dari sini, sesuatu yang lebih besar akan mulai terbentuk. Sebuah benih fitnah dan salah paham yang mungkin akan menguji kesabaran dan cinta seorang ayah lebih dari yang pernah kubayangkan sebelumnya. Tanpa kusadari, fitnah itu hanyalah awal dari rangkaian kesalahpahaman yang akan menuntut keberanian dan kebijaksanaan seorang ayah. Hari itu, aku kembali diundang ke rumah Raffi, kali ini untuk membantu menyiapkan pesta kecil ulang tahun Dira. Aku datang lebih awal, mencoba mempersiapkan diri agar tidak lagi melakukan kesalahan kecil yang bisa dibesar-besarkan. Namun hatiku tetap waspada. Setiap langkahku terasa diukur, setiap gerakanku seolah menjadi sorotan yang tak terlihat. Saat aku mencoba membantu menata balon dan dekorasi, Alia tiba-tiba datang menghampiri dengan senyum yang tersirat ketegangan. "Ayah, hati-hati, jangan sampai tersangkut balon," katanya. Suaranya lembut tapi ada nada yang membuatku tersentak. Aku mengangguk, tersenyum tipis dan mengalihkan perhatian ke meja makan. Tapi nasib kembali bermain. Saat aku menata gelas minum kecil untuk anak-anak, satu gelas terjatuh. Bunyi pecah yang nyaris tak terdengar, tetapi cukup untuk membuat beberapa orang menoleh. Dira menangis kecil karena kaget, dan aku segera menenangkan cucuku sambil merasakan wajah memerah karena malu. Alia menatapku sekejap, lalu menyingkirkan potongan dekorasi yang kugenggam. "Ayah, biar aku saja, takut nanti malah rusak semuanya," katanya. Suara tetap lembut, tapi bagi hatiku terdengar menusuk. Aku menelan rasa malu, berdiri dengan tangan gemetar, dan hanya tersenyum sambil mengangguk. Saat keluarga lain datang, aku merasakan semua mata menatapku. Mereka tidak berkata apa-apa, tetapi aku bisa merasakan penilaian tersembunyi. Rasanya seakan aku bukan lagi ayah yang dicintai, tetapi sosok tua yang salah langkahnya bisa menjadi hiburan kecil bagi orang lain. Aku menatap Dira yang kembali bermain dengan tawa kecilnya. Mata polosnya menatapku, tanpa penilaian, hanya cinta. Aku tersenyum tipis, merasa lega. Satu-satunya yang membuatku bertahan adalah cucuku, anak kecil yang masih percaya pada kakeknya. Di tengah acara, aku mencoba bercakap-cakap dengan Raffi. "Raffi, apakah ayah terlalu banyak merepotkan?" tanyaku pelan, hampir berbisik. Raffi hanya terdiam, matanya menghindar. Dan aku tahu, hatinya pun bingung antara membela ayah atau menjaga rumah tangga barunya. Aku menelan pahit, menyadari bahwa, di mata sebagian orang, aku mungkin sudah dianggap beban. Saat malam menjelang, aku pulang dengan perasaan campur aduk, bahagia karena bisa melihat cucuku tersenyum, sedih karena merasa diremehkan, dan takut akan apa yang mungkin menunggu di pertemuan berikutnya. Rasa malu pertama itu meninggalkan jejak yang dalam, mengingatkanku bahwa cinta seorang ayah tidak selalu dihargai dengan mudah, dan bahwa ujian yang lebih besar mungkin segera datang. Aku menatap langit malam dari kursi goyang di teras, menarik napas panjang. Di kejauhan, bintang-bintang tampak bersinar tenang, seolah memberi pesan bahwa meski dunia manusia penuh salah paham, masih ada harapan bagi hati yang tulus. Beberapa hari setelah rasa malu itu, aku kembali di rumah Raffi. Kali ini, suasananya lebih sepi,
Hanya aku dan Alia yang berada di ruang tamu sebelum Raffi pulang dari kantor. Aku duduk di kursi, memandangi Dira yang sedang asik dengan mainannya, sementara Alia berdiri di dekat jendela, telepon di tangan. Awalnya, aku tidak memperhatikan percakapannya, tapi suara Alia tiba-tiba terdengar jelas meski ia berbisik. Iya, semuanya sudah sesuai rencana. Besok ayah pasti terlihat salah lagi. Jangan khawatir, semua akan berjalan lancar, katanya. Kata-kata itu membuat jantungku berhenti sejenak. Aku menatapnya diam-diam, tak percaya dengan apa yang kudengar. Tubuhku membeku, tetapi aku tetap berusaha tenang. Jika aku bertindak gegabah sekarang, aku mungkin hanya akan memperburuk keadaan. Kata-kata itu membuat jantungku berhenti sejenak. Aku menatapnya diam-diam, tak percaya dengan apa yang kudengar. Tubuhku membeku, tetapi aku tetap berusaha tenang. Jika aku bertindak gegabah sekarang, aku mungkin hanya akan memperburuk keadaan. Namun, sesuatu dalam hatiku memberitahu bahwa ini bukan sekedar salah paham. Ada niat yang disengaja, sebuah permainan yang menargetkanku. Aku mencoba mengingat setiap kejadian beberapa hari terakhir. Gelas yang jatuh, dompet yang hilang, dekorasi ulang tahun Dira yang seakan kusebutkan salah. Semua itu kini tampak seperti bagian dari rencana yang lebih besar, sesuatu yang telah dirancang untuk membuatku tampak tidak mampu, bahkan di mata anakku sendiri. Dira menoleh padaku, tersenyum polos, seakan tidak menyadari ketegangan yang mulai merayap di udara. Aku mengusap kepalanya, berbisik pelan, "Sabar ya nak, kakek akan baik-baik saja." Kata-kata itu kubisikkan lebih untuk menenangkan diri sendiri daripada cucuku. Setelah beberapa menit, Alia menutup telepon dan tersenyum, kembali menampilkan sikap hangat yang membuatku sulit menebak maksud sebenarnya. Aku menarik nafas panjang, menenangkan hati. Aku tahu, untuk menghadapi ini, aku harus lebih cermat, lebih sabar, dan tetap menjaga kehormatan sebagai seorang ayah. Di perjalanan pulang, aku merenung panjang. Semua rasa malu, salah paham, dan ketidaknyamanan yang kurasakan selama beberapa hari terakhir kini menemukan titik terang. Ini bukan sekedar kesalahan kecil atau kelalaian. Ada rencana yang disengaja, dan aku harus mencari cara untuk menghadapi tanpa kehilangan ketenangan. Aku menatap langit malam dari kursi goyang di teras rumahku sendiri. Bintang-bintang yang sama bersinar di atas seakan memberi bisikan, kesabaran seorang ayah adalah senjata terkuat. Jangan tergesa, karena kebenaran akan muncul pada waktunya. Hatiku bergetar, tidak takut, tapi waspada. Sebuah babak baru akan dimulai. Sebuah ujian di mana aku harus menyeimbangkan hati dan logika agar cinta seorang ayah tetap utuh di tengah tipu daya yang perlahan mulai tampak jelas. Sebuah babak baru akan dimulai, sebuah ujian di mana aku harus menyeimbangkan hati dan logika agar cinta seorang ayah tetap utuh di tengah tipu daya yang perlahan mulai tampak jelas. Hari itu, aku diundang kembali ke rumah Raffi, kali ini untuk makan siang sederhana bersama keluarga. Aku datang dengan hati yang lebih waspada dari biasanya, menyadari bahwa setiap gerakanku bisa diperhatikan dan mungkin disalahartikan. Hari itu, aku diundang kembali ke rumah Raffi, kali ini untuk makan siang sederhana bersama keluarga. Aku datang dengan hati yang lebih waspada dari biasanya, menyadari bahwa setiap gerakanku bisa diperhatikan dan mungkin disalahartikan. Hari itu, aku diundang kembali ke rumah Raffi, kali ini untuk makan siang sederhana bersama keluarga. Aku datang dengan hati yang lebih waspada dari biasanya, menyadari bahwa setiap gerakanku bisa diperhatikan dan mungkin disalahartikan. Dira berlari menyambutku, tetapi begitu ia melihat ibunya menatap, senyumnya sedikit menghilang, digantikan oleh rasa ragu yang polos. Aku tersenyum tipis, mencoba menenangkan cucuku, sementara hatiku menegang melihat dinamika yang mulai terasa. Raffi menyambutku hangat, tetapi berbeda dari sebelumnya. Ia menjaga jarak yang tidak terlihat secara fisik, namun terasa di setiap kata dan nadanya. Saat aku menawarkan bantuan menyiapkan meja makan, Raffi menatapku dengan cermat dan berkata, "Ayah, biar aku saja, khawatir nanti salah." Kata-kata itu terdengar lembut, namun membuat hatiku perih. Rasanya seperti dibatasi oleh anak sendiri, dicurigai meski tidak bersalah. Selama makan siang, aku mencoba ikut berbincang, menceritakan hal-hal sederhana tentang rumah dan tetangga lama.
Namun Raffi tampak sibuk dengan ponselnya, menatap layar sesekali dan hanya sesekali menoleh ke arahku. Setiap kali aku menatapnya, aku merasakan jarak yang tak bisa kusebutkan dengan kata-kata. Jarak itu seperti dinding transparan yang membuatku terlihat, tapi tidak sepenuhnya hadir di hatinya. Alia duduk di sisi lain meja. Sesekali tersenyum sambil mengarahkan kata-kata hangat yang terdengar ramah. Tetapi bagi hatiku, semua itu seperti peringatan halus. Kau tetap harus berhati-hati. Aku mencoba menelan rasa pahit itu, menatap Dira yang sesekali menatapku dengan mata polosnya. Hanya cucuku yang membuatku merasa diterima tanpa syarat. Seusai makan, aku mencoba membantu membersihkan piring, tapi Raffi kembali menahan tanganku. "Ayah, duduk saja, jangan capek," katanya lembut. Aku menunduk, menahan kekecewaan yang muncul, berusaha tersenyum. Hatiku bertanya-tanya, apakah jarak ini benar-benar untuk kebaikanku, ataukah ada pengaruh lain yang membuatnya melihatku dengan cara berbeda? Dalam perjalanan pulang, aku termenung panjang. Aku merasakan jarak antara aku dan anakku, sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Perasaan ini membuat hati seorang ayah terasa berat, bukan karena lelah fisik, tetapi karena mengetahui bahwa cinta dan niat baiknya dipertanyakan oleh darah daging sendiri. Aku duduk di kursi goyang di teras rumahku, menatap langit senja yang perlahan gelap. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati. Aku tahu, ujian ini belum berakhir. Rahasia, salah paham, dan tipu daya masih menunggu. Namun satu hal yang kuketahui pasti, aku harus tetap tegar, karena cinta seorang ayah tidak bisa diukur dengan jarak atau kata-kata orang lain. Hari itu, aku kembali mengunjungi rumah Raffi, kali ini untuk bermain bersama Dira. Aku datang lebih santai, mencoba menenangkan hati dan membiarkan diriku menikmati momen sederhana sebagai kakek. Dira langsung berlari ke pelukanku, tertawa riang seperti tidak peduli apapun yang terjadi sebelumnya. Senyum polosnya adalah satu-satunya hal yang bisa menenangkan gelombang rasa cemas dalam hatiku. Saat Dira sibuk dengan mainannya di lantai ruang tamu, ia tiba-tiba menoleh ke arahku dengan mata berbinar. "Kakek, ibu kadang menyembunyikan mainanku sebelum bilang kalau hilang," katanya polos. Aku tertegun. Kata-katanya sederhana, tetapi bagi hatiku, itu seperti lampu kecil yang menuntun arah di tengah gelap. Aku bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan ucapan anak kecil, ataukah sebuah isyarat yang bisa membuka misteri yang selama ini membuatku merasa terasing. Aku menatap Dira, tersenyum dan memeluknya erat. "Oh begitu, Nak, kakek mengerti. Tapi jangan khawatir, kita tetap bisa bermain dengan aman." Kata-kata itu lebih untuk menenangkan diriku sendiri daripada cucuku. Namun hatiku mulai bekerja lebih keras, memikirkan semua kejadian aneh beberapa hari terakhir. Dompet Alia yang hilang, gelas yang jatuh, dan rasa malu yang selalu menghantui setiap langkahku. Sore itu, aku duduk dekat Dira sambil membacakan buku cerita. Sesekali, Dira menoleh ke arah ibunya, seolah mencari persetujuan, lalu kembali menatapku dengan mata polosnya. Aku merasakan ada sesuatu yang ingin disampaikan, tetapi ia masih terlalu kecil untuk mengerti sepenuhnya. Namun isyarat kecil itu membuat hatiku bergetar. Mungkin ada kebenaran yang tersembunyi, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Setelah Dira tidur siang, aku duduk sendiri di ruang tamu, merenung. Benar atau tidaknya ucapan cucuku, ada rasa lega yang muncul. Aku menyadari bahwa meski dunia tampak memihak menantu, masih ada satu mata yang jujur, satu hati yang tulus, dan itu memberiku harapan. Mungkin dari sini, aku bisa menemukan cara untuk membuktikan bahwa semua rasa malu dan salah paham yang menimpa diriku bukan karena aku salah, tetapi karena ada niat tersembunyi yang harus terungkap. Aku menatap langit sore dari jendela, memikirkan langkah berikutnya. Kesabaran dan kewaspadaan harus kuperkuat, tapi yang lebih penting adalah tetap menjaga kasih sayangku kepada anak dan cucuku. Isyarat kecil dari Dira seperti obor kecil yang menuntunku, memberitahu bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, bahkan di tengah tipu daya yang paling tersembunyi. Hari itu, aku datang ke rumah Raffi membawa kue kecil buatan sendiri, hadiah sederhana untuk Dira yang baru belajar membaca.
Hatiku hangat saat melihat senyum cucuku yang selalu polos dan tulus. Aku ingin memberikan sedikit kebahagiaan, sesuatu yang nyata dari hati seorang kakek, bukan sekadar simbol. Saat aku masuk ke dapur untuk menaruh kue itu di meja, aku melihat Raffi sedang sibuk menyiapkan minuman. Aku ingin membantu, mengambil beberapa gelas, tetapi tangan kami bertemu di tengah meja. Raffi menatapku sejenak dengan mata yang penuh kebimbangan, lalu berkata, "Ayah, biar aku saja, takut nanti malah tumpah." Kata-katanya terdengar lembut, tetapi hatiku kembali tersentak. Aku tersenyum, menahan rasa kecewa, lalu membiarkan dirinya melanjutkan. Beberapa saat kemudian, aku ingin merapikan beberapa alat makan yang berserakan. Niatku sederhana, membuat semuanya lebih rapi agar nyaman untuk anak dan cucu. Namun Alia tiba-tiba datang, mengambil alat-alat itu dari tanganku sambil tersenyum tipis. "Ayah, nanti malah salah, biar aku saja," katanya. Suaranya lembut, tetapi hatiku membaca ada makna lain. Rasanya setiap niat baikku kini berubah menjadi sesuatu yang salah, seolah aku sengaja ingin membuat kekacauan. Dira menatapku sesaat, lalu menoleh ke ibunya, ragu. Aku tersenyum pelan, menenangkan cucuku. Anak kecil itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi naluriku memberitahu bahwa ia mulai menangkap ketegangan yang tak kasat mata di antara kami. Ketika aku duduk kembali, menyesap teh hangat yang disodorkan Raffi, aku menyadari kenyataan pahit. Setiap tindakan sederhana seorang ayah kini bisa disalahartikan. Setiap langkah penuh perhatian bisa dianggap ceroboh. Niat baik yang dulu murni, kini berubah menjadi salah paham yang menjerat hatiku. Aku menarik nafas panjang, memandang Dira yang tertawa kecil dengan mainannya. Senyum polosnya tetap menjadi cahaya di tengah bayang-bayang yang muncul. Aku sadar bahwa aku harus lebih bijaksana, tidak bisa bereaksi secara emosional, karena di tengah tipu daya yang halus, kesabaran adalah satu-satunya jalan untuk menjaga martabat dan cinta seorang ayah. Saat pulang, aku duduk di kursi goyang di teras rumahku, menatap langit senja yang perlahan gelap. Angin sore berhembus lembut, seakan membisikkan nasihat, bahwa meski niat baik bisa salah ditafsirkan, ketulusan hati selalu memiliki kekuatan untuk menembus kebohongan. Aku menutup mata sejenak, mempersiapkan diri untuk hari-hari berikutnya, karena aku tahu perjalanan ini baru saja memasuki babak yang lebih rumit. Aku menutup mata sejenak, mempersiapkan diri untuk hari-hari berikutnya, karena aku tahu perjalanan ini baru saja memasuki babak yang lebih rumit. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke rumah Raffi, kali ini membawa hadiah kecil untuk Dira. Sebuah buku cerita bergambar yang kuingat dulu selalu membuat cucuku tersenyum. Hatiku terasa hangat saat memeluknya, melihat mata polos itu berbinar penuh kegembiraan. Aku ingin membagikan kebahagiaan sederhana, menegaskan bahwa cinta seorang kakek selalu tulus, tanpa syarat, tanpa tujuan lain selain melihat anak dan cucu tersenyum. Namun, begitu aku melangkah ke ruang tamu, hal-hal mulai terasa aneh. Aku ingin menaruh buku itu di meja, tapi tanganku terhalang oleh Alia. "Ayah, biar aku saja, nanti malah kotor," katanya, tersenyum tipis. Kata-katanya lembut, tetapi ada sesuatu di matanya yang membuat hatiku tersentak, seolah ia menilai setiap gerakanku, mengawasi niat baikku dengan ketelitian yang tak wajar. Aku menahan diri untuk tidak tersinggung, menenangkan diri, dan hanya menatap Dira. Cucu kecilku tersenyum, tanpa mengerti ketegangan di udara. Aku memeluknya sebentar, membisikkan, "Kakek hanya ingin kau senang, Nak." Senyum itu sedikit menenangkan hati yang mulai merasa terbebani. Namun, kejadian kecil berikutnya membuat hatiku kembali perih. Saat aku mencoba membantu menata gelas di meja, sebuah komentar muncul dari Alia. Terdengar lembut tapi menusuk hati. "Ayah, nanti malah salah lagi kan?" Kata-kata itu seketika membuat niat baikku terasa sia-sia. Aku menelan rasa pahit, menatap cucuku dan berusaha tersenyum meski dalam hati ada kepedihan yang sulit diungkap. Aku menyadari satu hal, setiap langkahku, sekecil apapun, kini bisa disalahartikan. Niat tulus berubah menjadi salah paham.
Aku, seorang ayah yang hanya ingin membantu, mulai merasakan dunia seolah menilai aku tidak mampu, tidak relevan, dan sering merepotkan. Saat makan siang selesai, aku duduk di kursi, mencoba menarik nafas panjang, menenangkan hati. Dira tetap menatapku dengan mata polosnya, sementara Raffi sibuk menyingkirkan piring dan gelas. Aku tersenyum tipis, menahan rasa sakit dalam hati. Satu-satunya yang membuatku bertahan adalah cinta murni dari cucuku, anak kecil itu yang masih percaya sepenuhnya pada kakeknya. Dalam perjalanan pulang, aku termenung di kursi goyang di teras rumahku sendiri. Angin sore berhembus lembut, seakan mengingatkanku bahwa niat baik mungkin disalahartikan, tetapi ketulusan hati selalu memiliki kekuatan untuk menembus kesalahpahaman. Aku menatap langit senja, mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian berikutnya. Konflik yang lebih besar, fitnah yang mungkin akan meledak di hadapan semua orang, dan rasa hampa yang harus kuhadapi tanpa kehilangan harga diri sebagai seorang ayah. Hari itu, Raffi mengundang seluruh keluarga besar untuk makan malam di rumahnya. Aku datang dengan hati yang berat, namun bertekad menjaga ketenangan. Aku mengenakan baju rapi, rambut sudah kusisir dengan hati-hati, dan mencoba menata tutur kata agar tidak menimbulkan salah paham lagi. Namun begitu memasuki ruang tamu, aku merasakan hawa yang berbeda. Semua mata seakan tertuju padaku, bukan sekadar untuk menyapa, tapi menilai. Dira berlari menyambutku, pelukannya hangat, menghapus sebagian kegelisahan hatiku. Tetapi Alia menatapku dengan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. Ada sesuatu di balik senyum itu, ketegangan yang tersembunyi, sebuah persiapan yang kurasakan, tetapi belum terlihat jelas. Makan malam berlangsung dengan canggung. Aku berusaha ikut berbincang, menceritakan hal-hal ringan untuk mencairkan suasana, tetapi Alia tiba-tiba menyela. "Ayah kan kadang suka lupa ya? Untung tadi aku yang atur semuanya, biar nggak kacau." Kata-kata itu terdengar lembut namun menohok hatiku. Aku menelan pahit, tersenyum, mencoba tetap tenang. Beberapa tamu mulai menoleh, beberapa menahan senyum, dan aku merasakan aura tidak nyaman yang perlahan berubah menjadi perasaan diremehkan. Setiap gerakanku diperhatikan, setiap kataku dianalisis, seolah aku sengaja membuat kekacauan. Aku menatap Raffi, berharap anakku akan membelaku. Tetapi matanya menunduk, tampak ragu, seakan terjebak di antara istrinya dan ayahnya sendiri. Kemudian Alia menambahkan kalimat yang lebih tajam, terdengar hampir sebagai tuduhan. "Kalau ayah tidak hati-hati, bisa-bisa semua berantakan lagi. Kan sayang, takut anak-anak jadi terganggu." Aku merasakan rasa malu dan sakit hati yang menjalar ke seluruh tubuh. Aku hanya bisa menelan kata-kata itu dan menatap Dira yang duduk di pangkuan Alia, matanya polos tapi bingung. Suasana menjadi semakin tegang ketika beberapa anggota keluarga mulai bertanya ringan. "Ayah, memang benar bisa salah urus seperti itu? Atau, ayah kan kadang pelupa ya?" Kata-kata itu ringan, tetapi bagiku seperti paku yang menancap di hati. Aku merasakan dunia seakan menilai aku bukan lagi ayah yang berharga, melainkan sosok tua yang selalu merepotkan. Aku menelan rasa sakit, mencoba tersenyum dan tetap tenang. Hatiku berkata bahwa ini bukan hanya salah paham biasa. Ini adalah serangan halus, rencana yang perlahan mulai terekspos. Namun aku tahu, sebagai seorang ayah, aku tidak boleh kehilangan ketenangan. Aku harus tetap tegar, karena harga diri dan kasih sayang tidak boleh dikalahkan oleh fitnah. Setelah makan malam berakhir, aku pulang dengan hati yang campur aduk. Malam itu, aku menatap langit dari kursi goyang di teras rumahku, menahan air mata yang nyaris menetes. Aku sadar, ujian terbesar seorang ayah bukanlah kekuatan fisik atau kata-kata keras, tapi kesabaran dalam menghadapi orang-orang yang tidak memahami cinta dan niat tulusnya. Aku sadar, ujian terbesar seorang ayah bukanlah kekuatan fisik atau kata-kata keras, tapi kesabaran dalam menghadapi orang-orang yang tidak memahami cinta dan niat tulusnya. Beberapa hari setelah makan malam itu, aku duduk sendiri di teras rumahku, menatap langit yang mulai gelap. Hati ini dipenuhi keraguan. Apakah aku masih dibutuhkan? Apakah anakku, Raffi, masih melihatku sebagai sosok yang layak dihormati?
Semua kata-kata Alia dan keluarga yang menahan senyum seolah menilai terus berputar di kepalaku. Aku memejamkan mata, mencoba menarik nafas panjang, menenangkan diri. Namun tidak mudah. Setiap ingatan tentang masa kecil Raffi muncul. Tangannya yang selalu kugenggam saat ia belajar berjalan, tawa riangnya yang memenuhi rumah, hingga momen ketika aku mendengar ia memanggilku ayah dengan bangga. Semua itu terasa begitu jauh sekarang. Pikiran ini membuat hatiku gundah. Aku ingin menghubungi Raffi, berbicara dari hati ke hati, tapi rasa takut dan malu menahan langkahku. Aku tidak ingin terlihat lemah, tetapi aku juga tidak ingin membiarkan jarak antara kami semakin lebar. Apalagi ketika melihat Dira, cucuku, yang mulai menyadari ketegangan antara kami. Ia masih polos, namun aku bisa melihat bayangan kebingungan di matanya. Saat aku duduk di kursi goyang, aku melihat sekeliling halaman rumahku. Angin malam berhembus lembut, daun-daun bergesekan satu sama lain. Rasanya seakan alam pun membisikkan pertanyaan, apakah kau akan menyerah atau tetap tegar? Hatiku bergetar, merasa tersentuh sekaligus hancur. Keraguan ini bukan hanya soal ego, tetapi tentang cinta seorang ayah yang ingin diterima dan dihargai. Aku kembali mengingat semua niat baikku. Buku cerita untuk Dira, kue buatan sendiri, bantuan kecil di rumah Raffi, yang selalu berubah menjadi salah paham atau dijadikan bahan lelucon halus. Aku bertanya-tanya, apakah salahku? Atau ini benar-benar ulah orang lain yang ingin memanfaatkan kesabaran dan kelemahanku? Dalam keraguan itu, aku menemukan satu hal yang tetap jelas. Cintaku kepada Raffi dan Dira tidak pernah pudar. Meskipun diriku diremehkan, difitnah dan dipertanyakan, hatiku tetap ingin dekat dengan mereka, menjaga hubungan yang mungkin sedang retak perlahan. Aku menyadari, sebagai seorang ayah, terkadang harus menelan pahitnya dunia sementara tetap meneguhkan kasih yang tulus. Aku menatap bintang-bintang yang mulai muncul di langit malam, menarik napas panjang dan berbisik pada diri sendiri, Rendra, kau harus tegar. Ini bukan tentang siapa yang menang. Ini tentang menjaga cinta, martabat, dan kesabaran seorang ayah. Jalan ini berat, tapi kau harus menempuhnya. Di saat itulah aku menyadari, ujian hati baru saja dimulai, dan langkah selanjutnya akan menentukan apakah kasih seorang ayah tetap utuh di tengah badai salah paham dan tipu daya yang semakin terlihat. Di saat itulah aku menyadari, ujian hati baru saja dimulai, dan langkah selanjutnya akan menentukan apakah kasih seorang ayah tetap utuh di tengah badai salah paham dan tipu daya yang semakin terlihat. Beberapa hari kemudian, aku kembali mengunjungi rumah Raffi. Suasana kali ini terasa berbeda. Dira sedang bermain di ruang tamu, matanya bersinar ceria, sementara Alia tampak sibuk menata meja. Aku mencoba tersenyum, menjaga sikap agar tidak menimbulkan kecurigaan, meskipun hati ini tetap waspada. Tanpa sengaja, aku mendengar percakapan Alia melalui pintu yang sedikit terbuka. Suaranya lembut, namun kata-katanya menusuk. Semua berjalan sesuai rencana. Besok, ayah pasti terlihat salah lagi di hadapan Raffi, dan semua orang akan berpikir ia merepotkan. Tidak masalah, yang penting aku tetap mengontrol semuanya. Hatiku bergetar. Selama ini, aku merasa ada jarak, ada rasa dilemehkan, dan ternyata itu bukan salahku. Ada niat yang disengaja untuk membuatku tampak salah di mata anakku sendiri. Segala rasa malu dan salah paham yang kurasakan selama beberapa minggu terakhir mulai menemukan jawabannya. Aku menatap Dira yang sedang bermain di lantai, tersenyum polos tanpa menyadari konflik yang sedang terjadi di antara orang dewasa. Anak kecil itu menjadi cahaya di tengah bayangan tipu daya. Pengingat bahwa aku harus tetap tegar demi cintaku pada cucuku dan anakku. Setelah percakapan Alia berakhir, aku duduk di ruang tamu, menarik nafas panjang. Semua niat baik yang selama ini kulakukan, membawa kue, membantu menata, memberi perhatian, ternyata selalu disalahartikan. Aku merasa terasing, tetapi di sisi lain, ada kepastian baru. Kini, aku tahu musuhku bukan hanya salah paham, tapi sebuah rencana yang disengaja. Dalam hati, aku mulai merancang strategi. Aku tidak ingin balas dendam. Aku hanya ingin menjaga martabat dan membuktikan kebenaran. Aku harus lebih berhati-hati, lebih cermat,
agar anakku, Raffi, bisa melihat kebenaran di balik tipu daya yang tersembunyi. Saat aku pulang, aku menatap langit senja, angin malam mengelus wajahku. Ada rasa lega sekaligus kewaspadaan. Rahasia Alia yang terungkap sedikit demi sedikit memberi aku kekuatan baru. Aku sadar perjalanan ini tidak mudah, tapi aku yakin dengan kesabaran dan ketulusan hati, kebenaran akan muncul, dan cinta seorang ayah tidak akan terkalahkan oleh tipu daya yang paling halus sekalipun. Beberapa hari setelah rahasia Alia terungkap, aku duduk di teras rumahku sendiri, memandang langit senja yang perlahan menjadi gelap. Hatiku campur aduk antara marah, sedih, dan bingung. Aku ingin menghadapi Alia menuntut kejujuran, tetapi satu sisi hatiku menahan. Aku tahu jika aku bereaksi secara emosional, itu bisa merusak hubunganku dengan Raffi dan Dira. Beberapa hari setelah rahasia Alia terungkap, aku duduk di teras rumahku sendiri, memandang langit senja yang perlahan menjadi gelap. Hatiku campur aduk antara marah, sedih, dan bingung. Aku ingin menghadapi Alia, menuntut kejujuran, tetapi satu sisi hatiku menahan. Aku tahu jika aku bereaksi secara emosional, itu bisa merusak hubunganku dengan Raffi dan Dira. Aku kembali mengingat semua momen bersama Raffi, tangan kecilnya yang dulu kugenggam saat belajar berjalan, senyumnya yang selalu membuat rumah penuh tawa, dan pelukan hangat yang selalu membuatku merasa dibutuhkan. Semua kenangan itu membuat hatiku rindu, tetapi sekaligus membuatku takut akan jarak yang kini terbentang di antara kami. Keraguan mulai menguasai pikiran. Apakah aku harus langsung membongkar semua yang kudengar, atau menunggu momen yang tepat agar tidak merusak hubungan? Hatiku ingin segera membuktikan kebenaran, tapi logikaku menuntut kesabaran dan strategi. Dilema ini seperti ujian berat yang menuntut keseimbangan antara hati dan akal. Di tengah keraguan itu, aku melihat Dira bermain sendiri. Matanya berbinar, polos, dan tanpa syarat. Anak kecil itu menjadi alasan kuat bagiku untuk tetap tenang. Aku sadar, meski Alia berusaha memisahkan kami, cinta seorang ayah pada anak dan cucunya tidak bisa dipatahkan oleh kata-kata atau tindakan orang lain. Aku menatap bintang-bintang yang mulai muncul di langit malam. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan hati yang gelisah. Strategi dan kesabaran harus menjadi senjataku. Aku harus bertindak cerdas, tidak hanya dari hati, tapi juga dari logika. Sekali langkah salah, bukan hanya aku yang bisa terluka, tetapi juga hubungan dengan anak dan cucuku yang paling kucintai. Malam itu, aku memutuskan untuk mengamati, mencatat setiap gerak, kata, dan sikap Alia, sambil tetap menjaga kedekatan dengan Raffi dan Dira. Aku tahu, konflik ini belum selesai, tetapi aku percaya bahwa kebenaran akan muncul pada waktunya. Aku tidak akan terburu-buru, karena sebagai seorang ayah, kesabaran adalah wujud cinta yang paling tulus. Dan di bawah langit malam yang tenang, aku menutup mata sejenak, mempersiapkan diriku untuk babak berikutnya. Babak di mana aku harus berani menghadapi kenyataan, menantang tipu daya, dan mempertahankan harga diri sebagai seorang ayah, tanpa kehilangan kasih sayang yang menjadi inti hidupku. Di bawah langit malam yang tenang, aku menutup mata sejenak, mempersiapkan diriku untuk babak berikutnya. Babak di mana aku harus berani menghadapi kenyataan, menantang tipu daya, dan mempertahankan harga diri sebagai seorang ayah, tanpa kehilangan kasih sayang yang menjadi inti hidupku. Di bawah langit malam yang tenang, aku menutup mata sejenak, mempersiapkan diriku untuk babak berikutnya. Babak di mana aku harus berani menghadapi kenyataan, menantang tipu daya, dan mempertahankan harga diri sebagai seorang ayah, tanpa kehilangan kasih sayang yang menjadi inti hidupku. Hari itu, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah Raffi dengan tujuan yang jelas, menghadapi Alia secara tenang, mencari jawaban, dan menegaskan posisi seorang ayah di tengah konflik yang selama ini tersembunyi. Hatiku berdebar, tapi aku menenangkan diri dengan memikirkan Dira, cucuku yang polos adalah alasan kuat bagiku untuk tetap tegar. Begitu masuk, aku langsung disambut senyum tipis Alia, tapi aku bisa membaca nada tegang di baliknya. Dira berlari padaku, memeluk dengan erat, seolah merasakan ketegangan yang ada. Aku tersenyum, membalas pelukan itu dengan hangat, sementara hati bergetar menahan perasaan campur aduk. Aku menatap Alia, menarik nafas panjang, dan memulai pembicaraan. Alia,
Aku tahu ada yang terjadi. Aku mendengar beberapa percakapan. Tolong jelaskan semuanya padaku. Suaraku tenang tapi mantap. Alia menatapku sesaat, tersenyum tipis, dan menenangkan nafasnya. Aku menunggu, tahu bahwa jawaban yang akan muncul menentukan langkah selanjutnya. Namun Alia tidak langsung menjawab. Ia menatapku sejenak, kemudian berkata, "Ayah, aku hanya ingin semuanya berjalan baik. Aku tidak ingin ada yang salah paham." Suaranya terdengar lembut, tapi aku merasakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Hatiku bergetar, antara ingin percaya dan waspada. Aku menahan emosi, berusaha tetap tenang. Alia, niat baik seorang ayah tidak pantas disalahartikan. Aku tidak ingin perselisihan merusak hubungan kita, tapi aku juga tidak bisa terus diam saat kebenaran tersembunyi. Kata-kataku terdengar tegas namun lembut. Aku menatap Dira yang duduk di lantai, bermain dengan mainan, dan hatiku menguat. Alia menghela napas panjang. Ada jeda yang lama, seolah mempertimbangkan kata-kataku. Aku tetap diam, memberikan ruang, menunggu kejujuran muncul dari dirinya sendiri. Ini adalah konfrontasi pertama, bukan untuk menang atau kalah, tapi untuk membuka jalan menuju kebenaran. Ketegangan memenuhi ruang tamu, tetapi aku tetap menahan diri. Hatiku sadar, satu langkah yang salah bisa menghancurkan hubungan dengan anak dan cucuku. Namun aku yakin, dengan kesabaran dan ketegasan hati, rahasia dan tipu daya yang selama ini tersembunyi akan terungkap. Saat aku meninggalkan rumah itu sore hari, hatiku campur aduk. Aku merasa lega karena sudah mencoba menghadapi masalah, tapi juga waspada karena perjalanan ini masih panjang. Aku menatap langit sore dari mobil, menarik napas panjang dan berbisik dalam hati, "Rendra, ini baru permulaan. Kesabaran dan keberanianmu sebagai seorang ayah akan diuji lebih berat lagi." Di bawah langit malam yang tenang, aku menutup mata sejenak, mempersiapkan diriku untuk babak berikutnya. Babak di mana aku harus berani menghadapi kenyataan, menantang tipu daya, dan mempertahankan harga diri sebagai seorang ayah tanpa kehilangan kasih sayang yang menjadi inti hidupku. Hari itu, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah Raffi dengan tujuan yang jelas, menghadapi Alia secara tenang, mencari jawaban, dan menegaskan posisi seorang ayah di tengah konflik yang selama ini tersembunyi. Hatiku berdebar, tapi aku menenangkan diri dengan memikirkan Dira. Cucuku yang polos adalah alasan kuat bagiku untuk tetap tegar. Begitu masuk, aku langsung disambut senyum tipis Alia, tapi aku bisa membaca nada tegang di baliknya. Dira berlari padaku, memeluk dengan erat, seolah merasakan ketegangan yang ada. Aku tersenyum, membalas pelukan itu dengan hangat, sementara hati bergetar menahan perasaan campur aduk. Aku menatap Alia, menarik napas panjang, dan memulai pembicaraan. "Alia, aku tahu ada yang terjadi. Aku mendengar beberapa percakapan. Tolong jelaskan semuanya padaku." Suaraku tenang, tapi mantap. Alia menatapku sesaat, tersenyum tipis, dan menenangkan nafasnya. Aku menunggu, tahu bahwa jawaban yang akan muncul menentukan langkah selanjutnya. Namun Alia tidak langsung menjawab. Ia menatapku sejenak, kemudian berkata, "Ayah, aku hanya ingin semuanya berjalan baik. Aku tidak ingin ada yang salah paham." Suaranya terdengar lembut, tapi aku merasakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Hatiku bergetar antara ingin percaya dan waspada. Aku menahan emosi, berusaha tetap tenang. "Alia, niat baik seorang ayah tidak pantas disalahartikan. Aku tidak ingin perselisihan merusak hubungan kita, tapi aku juga tidak bisa terus diam saat kebenaran tersembunyi." Kata-kataku terdengar tegas, namun lembut. Aku menatap Dira yang duduk di lantai, bermain dengan mainan, dan hatiku menguat. Alia menghela nafas panjang. Ada jeda yang lama, seolah mempertimbangkan kata-kataku. Aku tetap diam, memberikan ruang, menunggu kejujuran muncul dari dirinya sendiri. Ini adalah konfrontasi pertama, bukan untuk menang atau kalah, tapi untuk membuka jalan menuju kebenaran. Ketegangan memenuhi ruang tamu, tetapi aku tetap menahan diri. Hatiku sadar, satu langkah yang salah bisa menghancurkan hubungan dengan anak dan cucuku. Namun aku yakin, dengan kesabaran dan ketegasan hati, rahasia dan tipu daya yang selama ini tersembunyi akan terungkap.
Saat aku meninggalkan rumah itu sore hari, hatiku campur aduk. Aku merasa lega karena sudah mencoba menghadapi masalah, tapi juga waspada karena perjalanan ini masih panjang. Aku menatap langit sore dari mobil, menarik napas panjang, dan berbisik dalam hati. Rendra, ini baru permulaan. Kesabaran dan keberanianmu sebagai seorang ayah akan diuji lebih berat lagi. Di bawah langit malam yang tenang, aku menutup mata sejenak, mempersiapkan diriku untuk babak berikutnya. Babak di mana aku harus berani menghadapi kenyataan, menantang tipu daya, dan mempertahankan harga diri sebagai seorang ayah tanpa kehilangan kasih sayang yang menjadi inti hidupku. Hari itu, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah Raffi dengan tujuan yang jelas, menghadapi Alia secara tenang, mencari jawaban, dan menegaskan posisi seorang ayah di tengah konflik yang selama ini tersembunyi. Hatiku berdebar, tapi aku menenangkan diri dengan memikirkan Dira. Cucuku yang polos adalah alasan kuat bagiku untuk tetap tegar. Begitu masuk, aku langsung disambut senyum tipis Alia, tapi aku bisa membaca nada tegang di baliknya. Dira berlari padaku, memeluk dengan erat, seolah merasakan ketegangan yang ada. Aku tersenyum, membalas pelukan itu dengan hangat, sementara hati bergetar menahan perasaan campur aduk. Aku menatap Alia, menarik nafas panjang, dan memulai pembicaraan. Alia, aku tahu ada yang terjadi. Aku mendengar beberapa percakapan. Tolong jelaskan semuanya padaku. Suaraku tenang tapi mantap. Alia menatapku sesaat, tersenyum tipis, dan menenangkan nafasnya. Aku menunggu, tahu bahwa jawaban yang akan muncul menentukan langkah selanjutnya. Namun Alia tidak langsung menjawab. Ia menatapku sejenak, kemudian berkata, "Ayah, aku hanya ingin semuanya berjalan baik. Aku tidak ingin ada yang salah paham." Suaranya terdengar lembut, tapi aku merasakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Hatiku bergetar, antara ingin percaya dan waspada. Aku menahan emosi, berusaha tetap tenang. Alia, niat baik seorang ayah tidak pantas disalahartikan. Aku tidak ingin perselisihan merusak hubungan kita, tapi aku juga tidak bisa terus diam saat kebenaran tersembunyi. Kata-kataku terdengar tegas namun lembut. Aku menatap Dira yang duduk di lantai, bermain dengan mainan, dan hatiku menguat. Alia menghela nafas panjang. Ada jeda yang lama, seolah mempertimbangkan kata-kataku. Aku tetap diam, memberikan ruang, menunggu kejujuran muncul dari dirinya sendiri. Ini adalah konfrontasi pertama, bukan untuk menang atau kalah, tapi untuk membuka jalan menuju kebenaran. Ketegangan memenuhi ruang tamu, tetapi aku tetap menahan diri. Hatiku sadar, satu langkah yang salah bisa menghancurkan hubungan dengan anak dan cucuku. Namun aku yakin, dengan kesabaran dan ketegasan hati, rahasia dan tipu daya yang selama ini tersembunyi akan terungkap. Saat aku meninggalkan rumah itu sore hari, hatiku campur aduk. Aku merasa lega karena sudah mencoba menghadapi masalah, tapi juga waspada karena perjalanan ini masih panjang. Aku menatap langit sore dari mobil, menarik nafas panjang, dan berbisik dalam hati. Rendra, ini baru permulaan. Kesabaran dan keberanianmu sebagai seorang ayah akan diuji lebih berat lagi. Titik terendah ini hanyalah awal dari babak baru, di mana aku harus menemukan cara untuk menghadapi segala tipu daya, menjaga martabat, dan tetap menjadi ayah yang dicintai anak dan cucunya. Beberapa hari setelah malam yang berat itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari perhatianku. Dira, meski masih polos dan anak-anak, sesekali menatapku dengan mata yang penuh kasih, menaruh mainannya di dekatku, atau memanggilku dengan suara lembut, "Kakek, sini main sama aku." Hal-hal sederhana ini mulai menyalakan secercah cahaya di hatiku. Aku menyadari, meski konflik dengan Alia dan salah paham dengan Raffi masih ada ruang untuk membangun kembali kedekatan yang hilang. Aku mulai membuat langkah-langkah kecil, tersenyum lebih tulus, mengajak Dira bermain di halaman, dan memberi perhatian tanpa menimbulkan tekanan. Anak kecil ini menjadi pengingat nyata bahwa kasih sayang seorang ayah tidak bisa dihalangi oleh tipu daya orang dewasa. Suatu sore, aku dan Dira sedang menanam bunga di pekarangan rumah Raffi. Aku melihat Alia memperhatikan dari jauh, wajahnya sedikit melembut. Aku memilih tetap tenang, menahan diri, dan hanya tersenyum. Kadang, keheningan dan keteguhan hati lebih kuat daripada kata-kata tegas atau argumen yang memanas.
Hatiku mulai merasa lega. Ada kemungkinan untuk mengubah persepsi dan membuka ruang untuk komunikasi yang jujur. Malam itu, aku menulis beberapa catatan di buku harian kecilku. Aku menulis tentang niat baik yang disalahartikan, tentang rasa sakit dan kecewa, tetapi juga tentang harapan. Aku menyadari bahwa setiap ujian yang kulewati, setiap salah paham yang muncul, sebenarnya adalah cara untuk menguji kesabaran dan keteguhan hati seorang ayah. Dan aku mulai memahami, cahaya di ujung jalan itu bukan datang dari orang lain, tapi dari hatiku sendiri yang tetap teguh, penuh cinta dan tidak menyerah. Aku menatap foto Raffi dan Dira di dinding, menarik napas panjang. Aku bertekad untuk tetap hadir, tetap tegar, dan menunjukkan bahwa meski diremehkan, seorang ayah selalu menjadi pilar yang kuat bagi anak dan cucunya. Aku menyadari, ini bukan akhir dari konflik, tetapi langkah pertama menuju resolusi yang sesungguhnya. Dalam keheningan malam, aku menutup mata sejenak, merasakan kedamaian kecil yang muncul dari kesabaran. Aku tahu, perjalanan masih panjang, tapi kini aku memiliki keyakinan baru, cinta dan keteguhan seorang ayah mampu menembus segala salah paham, dan langkahku ke depan akan membawa harapan bagi hubungan yang sempat retak. Hari itu, aku tahu perjalanan masih panjang, tapi kini aku memiliki keyakinan baru, cinta dan keteguhan seorang ayah mampu menembus segala salah paham, dan langkahku ke depan akan membawa harapan bagi hubungan yang sempat retak. Hari itu, aku memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih tegas namun tetap penuh kasih. Aku mengunjungi rumah Raffi bukan untuk berdebat atau menegur, tetapi untuk membuka hati anakku dan menata kembali hubungan yang selama ini renggang. Aku membawa secangkir teh hangat dan sepotong kue kecil, simbol niatku yang tulus, tanpa embel-embel konflik. Dira berlari menyambutku, pelukannya hangat, dan sejenak membuat semua ketegangan menghilang. Aku tersenyum, memeluknya dengan lembut, lalu menatap Raffi yang menunggu di ruang tamu. Aku tahu, saat ini adalah waktu yang tepat untuk berbicara dari hati ke hati. Aku tahu, beberapa hal terjadi yang membuat ayah terlihat salah. Aku memulai, suara lembut tapi mantap. Tapi ayah tidak pernah berniat merepotkan. Segala yang kulakukan hanyalah karena cinta dan ingin melihat kalian bahagia. Mataku menatap Raffi, berharap anakku bisa merasakan ketulusan yang kurasakan. Raffi menunduk sejenak, lalu menatapku. Ada keraguan di matanya, namun juga ada rasa rindu yang tersembunyi. Aku melanjutkan, ayah ingin kita bisa jujur satu sama lain, tanpa ada yang disembunyikan. Ayah percaya, kita bisa memperbaiki semuanya, bukan untuk ayah, tapi untuk Dira, untuk kita sebagai keluarga. Alia mendengar kata-kataku, wajahnya sedikit memerah. Aku tahu, ini adalah momen di mana ia bisa memilih untuk tetap menutup diri atau mulai membuka hati. Aku tetap diam, membiarkan ketulusanku berbicara tanpa harus memaksakan apapun. Dira menatap kami berdua, lalu tersenyum sambil memelukku. Senyum polos itu seolah memberi sinyal, ini adalah momen penting. Aku merasakan ada titik terang muncul, lambat tapi pasti. Aku merasa ringan, seolah beban selama berminggu-minggu mulai terangkat. Sore itu, kami duduk bersama, berbicara perlahan, sedikit demi sedikit, rahasia yang selama ini tersembunyi mulai terbuka. Aku tetap menjaga ketenangan, mendengar lebih banyak daripada berbicara. Setiap kata yang muncul terasa seperti merangkai kembali jembatan yang sempat runtuh. Saat aku pulang, hatiku penuh harapan. Aku tahu, konflik belum sepenuhnya selesai, tapi langkah awal telah diambil. Aku menatap langit senja dari teras rumahku, menarik napas panjang, dan tersenyum pelan. Cahaya di ujung jalan kini semakin jelas, menuntunku bahwa cinta, keteguhan, dan kesabaran seorang ayah mampu menembus semua kesalahpahaman menuju resolusi yang nyata. Hari itu, aku kembali ke rumah Raffi dengan perasaan campur aduk, senang, cemas, tapi penuh harapan. Aku membawa kue kecil dan buku cerita favorit Dira, tanda bahwa meski ada konflik, kasih sayang tetap menjadi prioritas. Dira berlari padaku, memeluk dengan hangat, dan aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Senyum polos cucuku seperti sinar matahari yang menghapus awan gelap di hatiku. Aku duduk bersama Raffi di ruang tamu. Aku menarik napas panjang dan mulai berbicara dari hati ke hati.
Nak, ayah tahu ada salah paham dan kekeliruan selama ini. Tapi, ayah tidak pernah ingin merepotkan atau menyakiti kalian. Ayah hanya ingin menjadi ayah dan kakek yang baik untuk kalian. Raffi menatapku. Wajahnya terlihat tegang, namun ada kilatan pengertian di matanya. Aku melanjutkan. Kebenaran selalu muncul, dan ayah percaya kita bisa memperbaiki semuanya. Bukan hanya untuk kita, tapi terutama untuk Dira, agar ia tumbuh dalam cinta dan kebahagiaan. Alia menatap kami, wajahnya melembut. Setelah beberapa detik hening, ia berkata, "Ayah, aku salah menilai niat ayah. Selama ini aku terlalu protektif, terlalu ingin mengatur. Aku tidak sadar sudah membuat ayah merasa tersisih. Maafkan aku." Suara lembutnya itu membuat dadaku terasa lega. Beban yang selama berminggu-minggu menghimpit, kini perlahan menghilang. Aku tersenyum, menaruh tangan di bahunya, dan berkata, "Terima kasih Alia. Yang penting sekarang kita bisa saling percaya dan membangun kembali hubungan ini. Untuk Dira dan untuk kita sebagai keluarga." Dira berlari di antara kami, tertawa riang. Aku memeluknya, merasakan hangat yang belum pernah sekuat ini. Senyum polosnya seakan memberitahu bahwa segala luka kecil kini bisa sembuh dengan cinta dan pengertian. Aku menatap Raffi, lalu Alia, dan hati ini terasa ringan. Semua kesalahpahaman, semua salah tafsir, kini mulai terhapus oleh komunikasi yang jujur dan ketulusan hati. Sore itu, kami duduk di halaman rumah, menikmati kebersamaan sederhana. Angin berhembus lembut, daun-daun bergesekan, dan sinar matahari yang mulai turun memberi warna hangat. Aku tersenyum, menyadari bahwa perjalanan panjang ini, dengan semua ujian dan konflik, telah membawa kami ke titik yang lebih baik. Aku, anakku, menantu dan cucuku, semua kini lebih dekat, lebih memahami, dan lebih menghargai satu sama lain. Malam itu, aku duduk di kursi goyang, menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit. Hatiku penuh damai. Aku tahu, sebagai seorang ayah, cinta dan kesabaran adalah jalan terbaik untuk menghadapi semua ujian. Dan di hadapan keluarga yang kini utuh kembali, aku tersenyum, menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari kemenangan atau kekuasaan, tapi dari hati yang tetap teguh mencintai, walau dunia pernah salah menilainya.